Bab 2357 kamu layak. 2357 kamu layak. Lingkungan gua tempat tinggal yang Ruoksu masih bobrok dan ditumbuhi rumput liar, seolah-olah sudah lama ditinggalkan. Su Zimo maju dan mengetuk pintu dengan lembut. Tidak ada pengunjung yang diizinkan. Tak lama, suara yang sedikit lembut terdengar dari dalam, jelas marah. Pergi, pergi. Ini aku. Advertisement. Tanda seru. Su Zimo berkata dengan suara yang dalam. Tempat tinggal gua hening sesaat sebelum suara pakaian yang berkibar terdengar. Pintu gua terbuka dan wajah seorang anak muncul, itu adalah Liu Ping. Kakak Su. Mata Liu Ping berbinar saat dia berteriak. Su Zimo tersenyum dan mengangguk. Saat dia masuk, dia bertanya, bagaimana kabar kakak senior Yang? Saat menyebut Yang Ruoksu, wajah Liu Ping menjadi gelap sekali lagi. Roh esens kakak yang semakin lemah dan dia tertidur selama 3 hari tanpa bangun. Saya tidak berpikir dia bisa bertahan lebih lama lagi. Setelah itu, dia berkedip lagi. Jika bukan karena perawatan cermat kakak senior Scarlet Rainbow selama periode waktu ini, kakak senior yang mungkin sudah lama meninggal. Kata-kata Liu Ping sepertinya menyiratkan sesuatu. Namun, Su Zimo mengkhawatirkan Yang Ruoksu dan tidak terlalu memikirkannya. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di depan tempat tidur Yang Ruoksu. Princess Scarlet Rainbow dan seorang anak laki-laki menjaganya. Dia memegang tangan Yang Ruoksu dengan ekspresi khawatir. Advertisement. Ketika dia melihat Su Zimo kembali, Putri Scarlet Rainbow hanya memaksakan senyum dan mengangguk. Wajah Yang Ruoksu pucat dan dia tidak sadarkan diri dengan daya hidup yang lemah. Tanpa ragu, Su Zimo mengeluarkan buah saraca dari tas penyimpanannya dan datang ke depan sofa Yang Ruoksu. Dia meletakkan buah saraca di samping mulut Yang Ruoksu dan menggaruknya dengan lembut dengan kukunya. Retakan muncul di buah saraca dan jus buah yang kaya dengan aroma unik mengalir perlahan ke mulut Yang Ruoksu. Ini, Princess Scarlet Rainbow dan dua lainnya memiliki ekspresi aneh. Meski mereka bertiga tahu bahwa Su Zimo sedang menuju ke Avicii untuk mencari buah saraca, mereka tidak memiliki banyak harapan. Ini adalah buah saraca, kata Su Zimo dan sedikit mengernyit saat melihat ekspresi Yang Ruoksu. Yang Ruoksu telah menghabiskan seluruh buah saraca. Namun, kondisinya tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Sebenarnya Su Zimo tidak tahu banyak tentang buah saraca. Legenda mengatakan bahwa buah saraca dapat menyembuhkan esens spirits yang terluka parah. Namun, buah saraca ini telah terkubur di Avicii selama bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu apakah itu masih memiliki efek menyembuhkan esens spirit. Advertisement. Apa yang sedang terjadi? Bahkan buah saraca tidak bisa melakukannya. Princess Scarlet Rainbow bingung dan suaranya bergetar. Su Zimo melepaskan kesadaran rohnya dan memindai tubuh Yang Ruoksu dengan hati-hati, berkata dengan suara rendah, roh esensi saudara senior yang telah terluka terlalu lama dan tubuhnya juga terluka parah. Bahkan setelah dia mengkonsumsi buah saraca, tubuhnya tidak akan bisa memurnikan dan menyerap kekuatan di dalamnya. Kita bisa menyuntikkan surga dan bumi esens Ki ke dalam tubuhnya untuk membantunya menyerapnya. Reaksi Putri Scarlet Rainbow sangat cepat dan dia langsung memikirkan metode ini. Su Zimo mengangguk. Princess Scarlet Rainbow mengedarkan Ki esensi langit dan bumi dan menyalurkannya dengan hati-hati ke tubuh Yang Ruoksu. Namun, setelah beberapa saat, kondisi Yang Ruoksu tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Apa yang harus kita lakukan? Putri Scarlet Rainbow bingung. Biarkan aku mencobanya. Su Zimo mengulurkan jarinya dan menyentuh glabella Yang Ruoksu dengan lembut, menyuntikkan aliran esens Ki yang murni dan kaya. Tak lama kemudian, wajah Yang Ruoksu kembali cerah dan kekuatan hidup di tubuhnya berangsur-angsur stabil. Bekerja. Putri Scarlet sangat senang. Ketika Su Zimo melihat bahwa napas Yang Ruoksu berangsur-angsur stabil dan kuat, dia rileks dan menghela napas lega. Dia adalah tubuh sejati teratai hijau dan langit dan bumi esens Ki di tubuhnya jauh lebih murni dan lebih kental daripada Putri Scarlet Rainbow. Lebih jauh lagi, penciptaan teratai hijau adalah dewa dari ras flora sejak awal dan secara alami dapat menyerap dan memurnikan buah saraca dengan mudah. Meskipun kondisi Yang Ruoksu telah stabil, dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Su Zimo tidak menghentikan apa yang dia lakukan dan terus menyalurkan Ki esensi langit dan bumi untuk membantu Yang Ruoksu menyerap buah saraca. Dong, dong, dong. Saat itu, ketukan keras terdengar di luar gua. Tepatnya,
Sepertinya dia tidak lagi mengetuk pintu, dia praktis menabrak pintu. Karena hantaman yang luar biasa di luar, seluruh gua bergetar sedikit dan debu berjatuhan dari atas. Pasti orang-orang itu lagi. Anak laki-laki itu berkata dengan penuh kebencian. Fang Qingyun. Su Zimo bertanya dengan cemberut. Liu Ping berkata, Fang Qingyun tidak menunjukkan dirinya sepanjang waktu. Namun, selama periode waktu ini, hampir semua orang yang datang menimbulkan masalah adalah para pengikutnya. Orang-orang ini selalu mencari segala macam alasan untuk mengunjungi kakak senior Yang. Sebenarnya, mereka punya niat jahat. Dong, dong, dong. Suara pintu dibanting terdengar sekali lagi, mengintensifkan. Su Zimo masih membantu Yang Ruoxu memurnikan buah saraca dan tidak bisa pergi untuk saat ini. Liu Ping berdiri dan berkata, aku akan mengusir mereka. Anak laki-laki Liu Ping dan Yang Ruoxu menuju keluar. Pergilah, Tuan muda kita menolak semua tamu. Anak laki-laki itu berteriak. Beginikah cara saudara senior yang memperlakukan rekan sektenya? Jika Anda tidak membuka pintunya, jangan salahkan saya karena telah menghancurkan tempat tinggal gua ini. Sebuah suara masuk ke gua tempat tinggal. Changqi, beraninya kamu menerobos masuk ke gua tempat tinggal senior brother yang tanpa izinnya. Liu Ping mengenali suara orang itu dan berteriak. Fufu, Changqi terkekeh. Kakak yang terluka parah. Kami datang untuk mengunjungi tetapi kalian menolak untuk membiarkan kami melihatnya. Sekarang, saya curiga kakak senior yang telah dibunuh oleh kalian. Demi keselamatan kakak senior Yang, sekte tidak akan meminta pertanggungjawaban saya bahkan jika saya menerobos masuk ke dalam gua. Anda, anak laki-laki itu sangat marah. Liu Ping berkata dengan suara yang dalam, kami pasti tidak akan membuka gua. Kalian bisa kembali. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Changqi berkata dengan dingin. Segera setelah itu, kekuatan yang luar biasa menghantam pintu tempat tinggal gua. Ledakan. Dengan dentuman keras, pintu tempat tinggal gua hancur dan berserakan ke tanah, menciptakan awan debu. Changqi membawa beberapa murid sekte dalam dan 100 pelayan akademi bersamanya. Mereka semua memiliki ekspresi bermusuhan saat mereka menerobos masuk. Beraninya kamu. Liu Ping terkejut dan marah saat dia mengepalkan tinjunya dengan mata melebar. Kamu tidak diizinkan pergi. Bocah itu mengulurkan tangannya dan menghentikan Changqi dan yang lainnya juga. Kalian sangat gugup. Sepertinya Yang Ruoxu belum mati. Changqi mengangkat alisnya sedikit dan berkata dengan santai, namun, meski dia belum mati, dia masih cacat. Tidak apa-apa jika Anda tidak mengizinkan saya masuk. Serahkan pedang kebenaran Yang Ruoxu kepada saya. Atas dasar apa? Anak laki-laki itu bertanya dengan keras. Yang Ruoxu sudah lumpuh dan tidak layak menggunakan pedang kebenaran. Changqi menyatakan dengan bangga, saya juga telah mengembangkan sutra kebenaran. Di akademi, aku satu-satunya yang memenuhi syarat untuk menggunakan pedang kebenaran. Anak laki-laki itu mencibir dengan jijik. Changqi menyipitkan pandangannya dan berkata dengan dingin, tampar dia. Beraninya anak sepertimu mengejek murid akademi. Segera, lebih dari 10 pelayan berdiri dan mengutuk. Mereka menyerbu ke depan dan menahan bocah itu, memberinya beberapa tamparan keras di wajahnya. Seketika, pipi bocah itu membengkak. Namun, dia tidak menyerah dan hanya menatap tajam ke arah Changqi. Saat Liu Ping hendak bergerak, Changqi melepaskan tekanan kesadaran roh yang luar biasa dan menekan Liu Ping di tempat. Liu Ping hanyalah dewa surga kelas 1 sementara Changqi adalah dewa surga kelas 6. Perbedaan di antara mereka terlalu besar dan Liu Ping tidak bisa bertahan sama sekali. Ayo pergi. Changqi melambaikan tangannya dan bersiap untuk memimpin anak buahnya masuk. Saat itu, sebuah suara terdengar dari gua tempat tinggal. Seseorang sepertimu layak menggunakan pedang kebenaran. Seorang pembudidaya berjubah hijau berjalan dari gua tempat tinggal. Bab 2358 siapapun yang menginginkannya, datang dan ambillah. 2358 siapapun yang menginginkannya, datang dan ambillah. Su Zimo. Ketika Changqi melihat siapa itu, ekspresinya berubah dan dia menunjukkan ekspresi tidak percaya. Apa yang sedang terjadi? Bukankah dia sudah mati? Murid sekte dalam di samping Changqi berbisik dengan ekspresi bingung. Advertisement. Tanda seru tanda seru. Su Zimo membantu Yang Ruoxu menyempurnakan kekuatan buah saraca sepenuhnya.
Ketika dia melihat bahwa Yang Ruoksu dapat bersirkulasi dan memulihkan dirinya sendiri sementara esens spiritnya sedang menyembuhkan, dia berjalan menuju Changqi dan yang lainnya yang menerobos masuk ke dalam gua. Su Zimo melepaskan tekanan kesadaran roh yang luar biasa yang melonjak seperti air pasang. Ledakan. Changqi bergidik. Esens spirit Su Zimo telah mencapai puncak Dewa Surga kelas 5. Ditambah dengan kondensasi yang kuat dari Green Lotus Essence Spirit miliknya, kesadaran rohnya jelas tidak lebih lemah dari Changqi. Tekanan pada Liu Ping menghilang tanpa jejak dan dia mendapatkan kembali kebebasannya. Tatapan Su Zimo tertuju pada anak laki-laki Yang Ruoksu. Ekspresinya menjadi dingin saat dia melambaikan lengan bajunya dengan santai. Seolah-olah mereka disambar petir, hamba abadi itu bergidik dan dikirim terbang seketika, memuntahkan darah. Semuanya menabrak dinding tempat tinggal gua dan berguling dengan cara yang menyedihkan. Bocah itu masih berdiri di tempat, aman dan sehat. Advertisement. Saudara muda Su, apa artinya ini? Ekspresi Changqi menjadi gelap saat dia bertanya perlahan. Kakak Chang, dia sekarang adalah murid dari Master Sekte. Kita harus memanggilnya sebagai kakak senior Su, seorang murid sekte dalam di belakang Changqi mengingatkan dengan lembut. Menghirup udara dalam-dalam, Changqi tidak punya pilihan selain mengubah cara dia berbicara kepada Su Zimo. Kakak Su, ketika seseorang memukuli seekor anjing, dia harus menjawab tuannya. Anda melukai orang-orang saya bahkan tanpa bertanya tentang faktanya. Anda harus bertanggung jawab untuk itu. Jawaban untuk tuan anjing. Sesampainya di depan Changqi, Su Zimo mengangkat tangannya tanpa peringatan apapun dan menamparkan wajah Changqi dengan keras. Piak, aku akan memukul tuan anjing juga. Su Zimo menatap Changqi tanpa ekspresi dengan tatapan dingin. Seolah-olah dia sedang mengusir seorang pelayan, dia meludahkan satu kata, enyahlah. Liu Ping dan bocah itu hampir bertepuk tangan dan bersorak. Mereka merasa seolah-olah telah melampiaskan keluhan yang mereka derita selama beberapa hari terakhir dan merasa senang. Changqi tertegun sejenak. Dia tidak menyangka Su Zimo akan berani menyerangnya langsung di sekte dalam akademi. Anda, advertisement. Changqi bereaksi dengan cepat dan sangat marah. Untuk berpikir bahwa dia akan dipermalukan oleh Su Zimo di depan beberapa murid sekte dalam dan banyak pelayan abadi. Dia merasakan amarahnya meluap ke kepalanya dan matanya merah. Dia memelototi Su Zimo dan hendak melangkah maju dan bertarung. Kakak Chang, jangan gegabah. Dua murid sekte dalam bergegas maju dan meraih lengan Changqi. Apa yang sedang kalian lakukan? Changqi berteriak, Su Zimo telah melanggar aturan sekte dengan menyerang sesama sekte secara pribadi di akademi. Dia tidak bisa menyalahkan saya karena jahat. Dalam hal aturan sekte, kamu adalah orang yang pertama kali menerobos masuk ke gua tempat tinggal senior Brother Yang. Bahkan jika aku melumpuhkanmu sekarang, para tetua sekte tidak akan menghukumku. Su Zimo berkata dengan nada sinis. Changqi hanya bisa bergidik di bawah tatapan Su Zimo. Pada saat itu, Changqi diliputi oleh aura Su Zimo. Meskipun dia adalah Dewa Surga kelas 6, dia merasa bersalah saat ini dan dia perlahan-lahan menjadi tenang. 1000 tahun yang lalu, orang di depannya memadatkan langkah batu ke-10 dari tangga Dao Heart. Tidak hanya 9 tetua besar yang khawatir, bahkan Master Sekte Akademi pun muncul. Bahkan ada seorang murid warisan yang lumpuh total. Dibandingkan dengan murid warisan itu, dia hanya surga abadi tingkat 6 dan benar-benar bukan apa-apa. Mengingat status Su Zimo sebagai murid Master Sekte, bahkan jika wilayah kultivasinya tidak tinggi, siapa di sekte dalam yang berani berkonflik langsung dengannya? Namun, terlalu memalukan untuk ditampar oleh Su Zimo di depan semua orang. Changqi masih marah. Changqi menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, Kakak Su, aku menghormatimu sebagai kakak senior akademi dan tidak akan melawanmu. Namun, selalu ada alasan untuk semuanya. Yang Ruoksu sudah lumpuh. Kenapa dia tidak menyerahkan pedang kebenaran? Su Zimo mencibir, hanya orang yang terbuka dan jujur yang layak menggunakan pedang kebenaran. Tanyakan pada diri Anda apakah Anda layak menerima kata-kata itu. Changqi terkejut. Kata-kata Su Zimo sangat kuat dan menunjuk ke Dao Heart-nya seperti senjata dewa. Ekspresi Changqi gelap dan dia ingin mundur. Saat itu, banyak murid akademi melaju dari cakrawala yang jauh. Itu adalah kerumunan besar dan tampaknya ada lebih dari 10.000 orang. Pemimpin mereka adalah Fang Qingyun.
Ketika orang-orang dari Akademi Deformasi Teleportasi menyampaikan berita kembalinya Suzimo ke Fang Qingyun, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan mengumpulkan banyak murid Sekte Dalam, bergegas mendekat. Ada ratusan ribu murid Sekte Dalam. Fang Qingyun telah berada di Sekte Dalam selama bertahun-tahun dan merupakan Sekte Dalam nomor 1. Dia sangat terkenal dan bisa mengumpulkan ribuan murid Sekte Dalam dengan satu gelombang lengannya. Kakak Su, bagaimana kabarmu? Fang Qingyun menangkupkan tinjunya sambil tersenyum. Meskipun dia tersenyum, ada puluhan ribu murid Sekte Dalam di belakangnya. Mereka agresif dan jelas bermusuhan. Su Zimo memiliki ekspresi acuh tak acuh dan tidak membalas sapaannya. Apa yang sedang terjadi? Fang Qingyun bertanya dengan cemberut. Changqi menceritakan semua yang terjadi secara detail. Ketika Fang Qingyun mendengar itu, dia menatap Su Zimo dan berkata dengan suara yang dalam, "Kakak Su, kamu pasti salah. Kultivasi junior brother yang telah lumpuh. Memang, tidak cocok baginya untuk mempertahankan pedang kebenaran, menyebabkan pedang akademi ini membusuk dalam debu. Bahkan jika Changqi tidak memenuhi syarat untuk menggunakan pedang kebenaran, kakak senior yang harus menyerahkannya dan mengembalikannya ke sekte untuk orang lain yang ditakdirkan." Meskipun setiap kata Fang Qingyun tampak adil dari sudut pandang akademi, dia sebenarnya masih mengincar Yang Ruoxu. Kakak Fang benar, kakak senior yang akan segera mati. Kenapa dia menyimpan pedang itu? Kakak Yang, bukankah kamu terlalu egois? Memang, pedang ini harus dikembalikan ke sekte. Serahkan pedang kebenaran. Banyak murid sekte dalam di belakang Fang Qingyun berbicara satu demi satu, menciptakan keributan yang membentuk kekuatan yang tak terbendung. Fang Qingyun memiliki senyum tipis di wajahnya sepanjang waktu. Dia tahu betul bahwa Su Zimo adalah murid dari Master Sekte dan bahkan lebih unggul darinya dalam hal status. Oleh karena itu, masalah ini harus diledakkan. Faktanya, jika itu bisa mencapai eselon atas akademi dan tanah warisan, dia bisa menggunakan kekuatan mereka untuk menekan Su Zimo. Bahkan jika sesepuh akademi muncul, dia tidak akan bisa mengatakan apapun tentang masalah ini. Memang, Yang Ruoxu lumpuh dan tidak cocok untuk menggunakan pedang kebenaran, itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Meskipun Su Zimo adalah murid dari Master Sekte, dia tidak bisa membalikkan keadaan. Terhadap keributan yang sangat deras, ekspresi Su Zimo acuh tak acuh saat dia memandang Fang Qingyun dengan sedikit ejekan. Fang Qingyun memperhatikan tatapan Su Zimo dan tiba-tiba merasa gelisah. Mungkinkah saya salah menghitung sesuatu? Saya kira tidak demikian. Fang Qingyun merenungkan dengan hati-hati sekali lagi tetapi tidak dapat menemukan kekurangan. Pedang kebenaran ada di tanganku. Siapapun yang menginginkannya, datang dan ambillah. Saat itu, suara yang kuat terdengar dari gua. Seorang pria dan wanita berjalan berdampingan di samping suara itu. Wanita itu adalah Putri Scarlet Rainbow sedangkan pria itu adalah Yang Ruoxu. Pada saat itu, Yang Ruoxu tidak terlihat seperti terluka parah atau di ambang kematian. Sebaliknya, dia memiliki aura yang sangat deras dan dikelilingi oleh kebenaran. Memegang pedang kebenaran, dia mengamati sekelilingnya dengan tatapan kilat. Banyak murid bukan tandingannya dan tidak ada dari mereka yang berani menatap matanya. Bab 2359 Transendensi Kesengsaraan. 2359 Transendensi Kesengsaraan. Yang Ruoxu mengolah sutra kebajikan dan selalu terbuka dan jujur. Dia sopan dan penuh dengan kebenaran. Adapun kelompok Fang Qingyun, meskipun mereka berbicara tentang kebajikan dan moralitas dan mengatakan bahwa mereka melakukannya untuk akademi, mereka sebenarnya licik dan memiliki motif lain. Sekarang Yang Ruoxu keluar dari pengasingan dan lukanya telah sembuh, dia bahkan lebih baik dari sebelumnya, siapa yang berani mengambil pedang kebenaran di tangannya? Siapa yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pedang kebenaran? Sutra kebenaran telah diwariskan sejak lama. Namun, sepanjang sejarah, tidak banyak orang yang membudidayakannya dan bahkan lebih sedikit pembudidaya yang dapat mengolahnya menjadi penguasaan yang lebih besar. Advertisement. Tanda seru. Di akademi generasi ini, Yang Ruoxu adalah satu-satunya yang berhasil mengembangkan sutra kebenaran. Meskipun Changqi mengklaim telah mengolah sutra ini, pada kenyataannya, dia hanya berada di puncak gunung es dan tidak dapat melepaskan kekuatan aslinya. Tak seorang pun di dunia kultivasi keabadian dapat menjamin bahwa mereka tidak melakukan sesuatu yang memalukan. Siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak melakukan kesalahan?
Siapa yang bisa menjamin bahwa semua yang mereka lakukan itu terhormat? Bahkan di seluruh akademi, termasuk para tetua, Yang Ruoksu adalah satu-satunya yang layak menggunakan pedang kebenaran, apalagi sekte dalam. Fang Qingyun tidak menyangka luka Yang Ruoksu pulih ke puncaknya. Semua rencananya runtuh saat Yang Ruoksu keluar dari pengasingan. Ada lebih dari 10.000 orang tapi mereka seperti pasir berserakan. Advertisement. Meskipun Fang Qingyun adalah murid sekte dalam, dia bukan tandingan Yang Ruoksu yang memegang pedang kebenaran. Jadi, lukamu sudah sembuh, saudara muda Yang. Selamat. Fang Qingyun sangat mudah beradaptasi dan tidak berniat untuk melawan Yang Ruoksu secara langsung. Sebaliknya, dia mundur selangkah dan menangkupkan tinjunya sebagai ucapan selamat. Yang Ruoksu memelototi Fang Qingyun dengan dingin tanpa menjawab. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit dengan ekspresi tegas. Awalnya siang dan matahari terik. Namun, pada saat itu, awan gelap berkumpul di atas akademi dan langit berangsur-angsur menjadi gelap. Ini, Fang Qingyun dan yang lainnya terkejut saat menyadari itu. Dia akan menjalani transendensi kesengsaraan. Saat suara itu terdengar, itu seperti batu yang menyebabkan ribuan gelombang dan kerumunan itu meledak. Yang Ruoksu menghadapi malapetaka seperti itu dan benar-benar mendapat manfaat darinya. Dia mengambil langkah paling kritis dan akan maju ke alam yang sempurna. Ini tidak semudah itu. Sepanjang sejarah, ada banyak orang yang mengalami tribulation transcendence. Namun, hanya 30% dari mereka yang berhasil selamat dari 6 dari 9 kesengsaraan surgawi dan memadatkan buah dao mereka untuk maju ke alam yang sempurna. Tidak peduli apa, Yang Ruoksu sudah sampai sejauh ini. Banyak orang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menjalani tribulation transcendence. Advertisement. Untuk berpikir bahwa kakak senior yang akan menjadi yang pertama menjalani transendensi kesengsaraan di antara ratusan ribu murid sekte dalam. Jika dia berhasil, kakak senior Fang juga akan tertinggal. Ketika dia mendengar diskusi di sekitarnya, ekspresi Fang Qingyun menjadi gelap. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kecemburuan. Namun, fenomena di langit telah menarik perhatian semua orang dan tidak ada yang memperhatikannya. Sosok Yang Ruoksu naik perlahan dan semua orang menyaksikan. Di depan tempat tinggal Gua Moking di Tanah Warisan, seorang pria berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia tinggi, memiliki alis yang tajam dan mata yang cerah dengan aura yang luar biasa, itu adalah Sword Immortal Yue Hua. Tidak jauh dari sana, peri Moking terbang mendekat. Sword Immortal Yue Hua bergegas maju sambil tersenyum. Saudari junior, aku mengkhawatirkanmu selama beberapa hari terakhir. Jika Anda tidak kembali, saya akan siap untuk bergerak menjelajahi Avicii. Terima kasih atas perhatianmu, kakak senior. Moking mengangguk dengan ekspresi acuh tak acuh. Meskipun dia mengatakannya dengan sopan, seolah-olah mereka terpisah ribuan kilometer dan bahkan lebih jauh dari sebelumnya. Ekspresi Sword Immortal Yue Hua membeku sesaat. Namun, dia mendapatkan kembali senyumnya dengan cepat dan bertanya, Saudari junior, apakah Anda menemukan apa yang Anda cari dalam perjalanan ke neraka ini? Iya, Moking menjawab dengan bingung. Namun, ekspresi pedang abadi Yue Hua berubah saat dia bertanya dengan cemberut, kamu mendapatkan buah saraca, saudari junior. Aku tidak mendapatkan buah saraca. Moking terkejut dan bingung saat dia menggelengkan kepalanya dengan lembut, tidak mengerti mengapa pedang abadi Yue Hua akan menebak seperti itu. Itu memang benar, buah saraca diambil oleh Su Zimo. Sword Immortal Yue Hua menghela nafas lega dan terkekeh. Aku terlalu banyak berpikir. Kakak senior, jika tidak ada yang lain, aku akan kembali dan istirahat dulu. Moking berkata dengan acuh tak acuh. Kata-katanya berarti bahwa dia mengirimnya pergi. Secara alami, Sword Immortal Yue Hua tahu. Namun, dia tidak pergi dan berinisiatif untuk mengundang, Saudari junior, kakak muda yang dari sekte dalam terluka parah dan tidak akan bisa bertahan lama. Ayo kita periksa dia bersama. Saudara muda Yang. Moking bingung dan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Terus berpura-pura. Mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa berpura-pura. Sword Immortal Yue Hua mencibir secara internal tetapi tersenyum. Saudara muda Yang Ruoksu. Dia, Moking sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Kakak senior, lanjutkan. Saya tidak akan pergi. Menurutnya,
Dia dan Yang Ruoksu hanyalah rekan sekte biasa dan tidak akrab satu sama lain, jadi dia tidak perlu melihatnya. Selanjutnya, saudara muda Su telah mengirimkan buah saraca. Yang Ruoksu seharusnya tidak berada dalam bahaya. Awalnya, pedang abadi Yue Hua ingin pergi bersama Peri Moking untuk menyaksikan perjuangan Yang Ruoksu di ambang kematian. Namun, dia tidak menyangka Moking sama sekali tidak tertarik. Ketika pedang abadi Yue Hua melihat bahwa Moking tampaknya tidak peduli dengan keselamatan Yang Ruoksu dan tampaknya tidak berpura-pura, dia juga bingung. Apa yang sedang terjadi? Apa yang salah? Saat Sword Immortal Yue Hua merenung, dia merasakan sesuatu dan melihat ke arah sekte dalam akademi. Awan gelap memenuhi langit dan kilat menyambar. Seseorang dari sekte dalam akademi sedang menjalani Tribulation Transcendence. Mungkin anak itu, Fang Qingyun. Pedang abadi Yue Hua berpikir pada dirinya sendiri dan menoleh ke Peri Moking, mengundang, "Saudari junior, seseorang dari sekte dalam sedang menjalani Tribulation Transcendence. Mengapa kita tidak pergi melihatnya?" "Aku tidak pergi." Moking menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berpikir pada dirinya sendiri, apa yang begitu menarik tentang transendensi kesengsaraan. Selain itu, dia tidak suka bergabung dengan orang banyak sejak awal. Transendensi kesengsaraan pasti akan menarik banyak orang, jadi dia bahkan lebih tidak mau muncul. Peri Moking juga tidak mengucapkan selamat tinggal dan berbalik untuk berjalan menuju gua, tidak meninggalkan apapun kecuali pandangan belakang untuk Sword Immortal Yue Hua. Sword Immortal Yue Hua dilecehkan meskipun undangannya berulang kali. Merasa kecewa, senyumnya berangsur-angsur menghilang. Saat itu, seberkas cahaya melaju dengan kecepatan yang sangat cepat dan tiba di hadapan Sword Immortal Yue Hua dalam sekejap mata. Itu adalah murid warisan akademi, Xiao Li. "Kakak senior," Xiao Li berteriak dari jauh. "Apa itu?" Pedang abadi Yue Hua bertanya dengan cemberut. Noti. Ketika Xiao Li melihat ekspresi frustrasi Sword Immortal Yue Hua, dia ragu sejenak. Pedang abadi Yue Hua melihat ke arah sekte dalam akademi dan bertanya dengan santai, "Siapa yang menjalani transendensi kesengsaraan di sekte dalam?" "Fang Qingyun." "Tidak." Xiao Li menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ragu, "Ini, Yang Ruoksu." Ekspresi Sword Immortal Yue Hua berubah dan ketajaman di tubuhnya meledak. Melepaskannya, dia menatap Xiao Li dengan dingin dan bertanya perlahan, "Siapa?" "Yang Ruoksu." Xiao Li menelan ludah. Roh esensnya terluka parah tetapi dia masih bisa mencoba Tribulation Transcendence. Tiba-tiba, nada Sword Immortal Yue Hua berubah menjadi sangat tajam. Xiao Li berkata, "Saya mendengar bahwa esens spiritnya pulih sepenuhnya setelah mengkonsumsi buah saraca." "Buah saraca." Ekspresi pedang abadi Yue Hua menjadi gelap saat dia bertanya, "Dari mana buah saraca berasal?" Xiao Li menjawab, "Su Zimo dari Sekte Dalam, orang yang memadatkan langkah batu ke-10 di tangga Dao Heart 1000 tahun yang lalu dan diterima oleh Master Sekte sebagai murid atas nama. Dia mendapatkannya di Avicii." "Itu dia." Sword Immortal Yue Hua menyipitkan matanya secara bertahap. Bab 2360-23606 dari 9 Kesengsaraan Surgawi. 2366 dari 9 Kesengsaraan Surgawi. Akademi Surga dan Bumi, di atas Sekte Dalam. 3 sosok dengan aura yang kuat tiba-tiba muncul, mereka adalah 4 dari 9 Tetua Agung Akademi. Tetua Agung, Tetua 2, Tetua 5, dan Tetua 9. Cepat dan bubar. Apakah Anda tidak takut kesengsaraan surgawi akan turun dan melibatkan Anda? Penatua 2 memandang ke bawah ke banyak murid Sekte Dalam di bawah dan berteriak. Banyak pembudidaya terkejut dan mengingat bahaya yang mungkin terjadi selama transendensi kesengsaraan. Mereka mundur satu demi satu dan meninggalkan jangkauan awan gelap di atas kepala mereka. Advertisement. Tanda seru. Transendensi kesengsaraan dari surga abadi adalah langkah paling penting dan berbahaya dalam kultivasi dunia atas. Seseorang harus menyatukan esensi hitam, bumi, dan surga menjadi satu, memasukkannya ke dalam dharmic dao mereka untuk memadatkan buah dao sebelum mereka dapat maju ke alam yang disempurnakan. Jangka hidup seorang kultivator alam satu sempurna akan meningkat menjadi lebih dari 500.000 tahun. Selama proses kondensasi buah dao, kesengsaraan surgawi akan turun. Batas dunia bawah adalah 4 dari 9 kesengsaraan surgawi. Biasanya, kesengsaraan surgawi terlemah untuk kesengsaraan yang disempurnakan adalah 6 dari 9 kesengsaraan surgawi. Tentu saja,
Ini adalah malapetaka yang akan dihadapi sebagian besar dewa surga. Dalam kasus yang jarang terjadi, karena beberapa makhluk hidup secara bawaan kuat, memiliki garis keturunan yang luar biasa atau dicemburui oleh surga, ada kemungkinan bahwa 7 dari 9 atau bahkan 8 dari 9 kesengsaraan surgawi yang lebih kuat akan dipicu. Tentu saja, ada juga kesengsaraan surgawi yang ekstrim dari kesengsaraan surgawi, ke-9 dari ke-9 kesengsaraan surgawi. Advertisement. Hampir semua makhluk hidup yang dapat memicu 9 dari 9 kesengsaraan surgawi adalah paragon terkuat di era saat ini. Jika mereka berhasil dalam transendensi kesengsaraan, mereka pasti akan meninggalkan nama mereka dalam sejarah. Misalnya, Kaisar Besar Tak Terbatas dan Kaisar Besar Umur Panjang yang legendaris menarik 9 dari 9 kesengsaraan surgawi saat itu. Meskipun fakta bahwa seorang kultivator dapat menarik 9 dari 9 kesengsaraan surgawi adalah bukti kekuatan mereka, itu juga disertai dengan bahaya yang tak terbayangkan. Sepanjang sejarah, ada banyak penjelmaan monster yang gagal selamat dari 9 kesengsaraan surgawi dan mati. Dalam transendensi kesengsaraan para pembudidaya, semua pembudidaya dalam radius awan kesengsaraan akan diserang oleh kesengsaraan surgawi. Itulah alasan mengapa keempat tetua akademi mengingatkan para murid akademi untuk melihat dari jauh agar mereka tidak terlibat oleh kesengsaraan surgawi. Sepanjang sejarah, ada banyak makhluk hidup yang mengalami transendensi kesengsaraan dan pengalaman mereka dicatat. Selama transendensi kesengsaraan, orang yang menjalani transendensi kesengsaraan dapat menggunakan segala cara untuk melawan kesengsaraan surgawi. Baik itu formasi susunan, jimat, kekuatan suci atau harta dharma, tidak ada masalah. Namun, dia tidak dapat menemukan orang luar untuk membantunya melawan kesengsaraan surgawi. Selain itu, proses transendensi kesengsaraan adalah bagian tak terpisahkan dari memadatkan buah dao dan melangkah ke alam yang sempurna. Tanpa baptisan dan penempaan kesengsaraan surgawi, tidak mungkin memadatkan buah dao sejati. Selanjutnya, selama transendensi kesengsaraan, para pembudidaya dapat menggunakan kesengsaraan surgawi untuk memurnikan harta dharma mereka. Jika harta dharmik selamat dari kesengsaraan surgawi, itu akan berubah menjadi harta dharmik yang hidup dan menjadi lebih kuat. Advertisement. Itulah mengapa ada Tribulation Spirit Reassurance. Ada satu hal tambahan yang perlu diperhatikan untuk Tribulation Transcendence. Secara umum, bahkan jika seseorang berhasil menjalani transendensi kesengsaraan dan melangkah ke alam yang disempurnakan, para kultivator akan menjadi sangat lemah setelah menahan beberapa putaran kesengsaraan surgawi. Pada saat itu, akan lebih baik jika ada ahli yang melindungi mereka. Kalau tidak, akan sangat mudah bagi musuh untuk mengambil keuntungan dari situasi ini dan membunuh mereka. Oleh karena itu, para pembudidaya keliling di dunia atas akan sangat berhati-hati pada langkah ini dan mencari tanah tandus yang sepi untuk menjalani transendensi kesengsaraan. Lokasi Tribulation Transcendence akan sangat dirahasiakan dan disimpan sendiri. Situasinya akan jauh lebih baik jika seorang murid dari sekte tingkat surga seperti Yang Ruoksu menjalani transendensi kesengsaraan. Selama dia menjalani Tribulation Transcendence di akademi, seorang tetua pasti akan muncul untuk melindunginya jika terjadi sesuatu. Unperfected Immortal adalah landasan dari sekte dan faksi utama dan sangat penting. Awan gelap mendung dan kilat menyambar saat guntur bergemuruh. Yang Ruoksu berdiri di udara dengan pedang kebenaran di tangannya. Dia menatap cakrawala dengan aura lurus dan tak kenal takut. Ayo! Yang Ruoksu berteriak. Retakan! Kesengsaraan surgawi merah turun. Yang Ruoksu tidak menggunakan kekuatan surgawi atau seni dharma dan hanya mengandalkan tubuhnya untuk bertahan. Terlepas dari pedang kebenaran di tangannya, ada 7-8 harta dharma tingkat surga yang mengambang di sampingnya, siap untuk ditempa oleh kesengsaraan surgawi. Ledakan, ledakan, ledakan. Kesengsaraan surgawi turun terus-menerus. Warnanya berangsur-angsur semakin dalam dan kekuatannya menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, kesengsaraan surgawi yang turun dari awan gelap telah berubah menjadi petir merah gelap yang setebal pilar batu dan menghantam tubuh Yang Ruoksu dengan keras. Yang Ruoksu bergidik, tetapi dia menggertakkan giginya dan melawan dengan tubuhnya. Sesaat kemudian, 9 serangan kesengsaraan surgawi berakhir. Namun, ini hanya level pertama. Itu juga level yang menimbulkan ancaman paling kecil. Setidaknya ada 5 kesengsaraan surgawi lagi, masing-masing lebih kuat dari yang terakhir.
Tanda hangus karena disambar petir muncul di harta dharma di samping Yang Ruoksu juga. Harta karun darmik ini telah berubah menjadi harta karun darmik kesengsaraan. Awan gelap di atas kepala Yang Ruoksu berubah dengan cepat. Tanpa memberinya banyak waktu untuk istirahat, kesengsaraan surgawi kedua dengan cepat turun. Kali ini, warna kesengsaraan surgawi telah menguning, dan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Yang Ruoksu tidak punya pilihan selain meningkatkan ki kebenarannya untuk menahan dampak kesengsaraan surgawi kedua. Tak lama kemudian, kesengsaraan surgawi kedua berakhir. Yang Ruoksu menghela nafas lega dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Segera, kesengsaraan surgawi ketiga turun. Warna kesengsaraan surgawi telah berubah menjadi hijau dan kekuatannya meningkat lagi. Kali ini, Yang Ruoksu tidak punya pilihan selain mengeluarkan harta dharma di sekitarnya untuk melawan kekuatan kesengsaraan surgawi. Retakan, retakan, retakan. 9 serangan kesengsaraan surgawi membombardir terus-menerus dan 3 harta dharma tidak dapat menahannya. Retakan muncul dan cahayanya meredup saat jatuh. Tidak semua harta dharma dapat selamat dari pembaptisan kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawi keempat turun. Ini adalah kesengsaraan surgawi yang biru. Petir biru besar menyambar terus-menerus. Yang Ruoksu memanggil banyak kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia untuk bertahan melawannya. Setelah putaran kesengsaraan surgawi ini, 2 lagi harta dharma di sampingnya dihancurkan. Segera setelah itu adalah kesengsaraan surgawi kelima. Petir ungu menyelimuti Yang Ruoksu dan tidak memberinya kesempatan untuk mengatur napas. Yang Ruoksu melepaskan Bloodline Phenomenon dan terus melawan Heavenly Tribulation. Di depan kesengsaraan surgawi yang luas dan menakutkan ini, sosok Yang Ruoksu tampak sangat kecil. Setelah ditolak berkali-kali, dia menyerang ke depan sekali lagi. Akhirnya, kesengsaraan surgawi kelima berakhir. Terlepas dari pedang kebenaran di tangannya, harta dharmik Yang Ruoksu semuanya hancur. Dia juga dipenuhi luka dari kesengsaraan surgawi, tapi dia masih berdiri dengan pedangnya dan tidak tunduk. Kesengsaraan surgawi ke-6 muncul. Petir abu-abu dengan sedikit kekuatan mematikan menghantam dengan keras dan hampir menembus tubuh Yang Ruoksu. Yang Ruoksu memuntahkan darah dan bergoyang. Serangan kedua dari kesengsaraan surgawi. Bang! Yang Ruoksu terhempas ke dalam lumpur, menciptakan sebuah lubang besar. Seluruh tubuhnya hangus dan asap hijau mengepul. Dia tidak lagi menyerupai manusia. Ledakan. Segera setelah itu, serangan ketiga dari kesengsaraan surgawi terjadi. Darah dan daging berceceran dari tubuh Yang Ruoksu. Di beberapa tempat, bahkan tulang putih pun terungkap. Itu pemandangan yang mengejutkan. Su Zimo, Putri Scarlet Rainbow, Liu Ping dan yang lainnya melihat pemandangan ini dengan ekspresi khawatir tetapi tidak berdaya. Yang Ruoksu hanya bisa memikul kesengsaraan surgawi sendiri. Masih ada beberapa serangan dari kesengsaraan surgawi yang tersisa. Selama dia bisa bertahan dari mereka, dia akan mengalami kebangkitan yang meroket dan menjadi dewa yang sempurna. Bab 2361 menyelesaikan dendam. 2361 menyelesaikan dendam. Transendensi kesengsaraan Yang Ruoksu menyebabkan keributan besar dan hampir semua murid akademi terkejut. Mengamati proses transendensi kesengsaraan juga dapat memungkinkan murid lain untuk mendapatkan pengalaman dan wawasan. Di bawah pengeboman kesengsaraan surgawi ke-6, Yang Ruoksu jatuh dan berdiri lagi dan lagi. Tubuhnya menjadi semakin babak belur sementara luka-lukanya semakin parah. Pada titik transendensi kesengsaraan ini, dia sudah menggunakan semua kartu trufnya. Dia mengandalkan pedang kebenaran di tangannya, kebenaran pribadinya, dan hati Dao yang tak kenal takut. Advertisement. Tanda seru. Tidak ada yang tahu apakah dia bisa bertahan hidup. Aku ingin tahu berapa banyak Heavenly Tribulations Senior Brother yang bisa menarik. Dalam kondisinya saat ini, 6 dari 9 kesengsaraan surgawi adalah batasnya. Level tambahan akan membunuhnya. Akhirnya, 6 dari 9 kesengsaraan surgawi berakhir. Awan kesusahan mundur dan cahaya muncul kembali. Yang Ruoksu terbaring di lubang besar yang diciptakan oleh kesengsaraan surgawi. Tubuhnya dipenuhi busur listrik, dan auranya lemah. Dia praktis setengah mati, tapi dia masih mencengkeram pedang kebenaran dengan erat. Pedang kebenaran telah berubah menjadi harta roh 6 kesengsaraan setelah mengalami pembaptisan 6 dari 9 kesengsaraan surgawi. Jika dia memiliki kesempatan untuk meredam dan membaptisnya di masa depan,
itu masih bisa mencapai tingkat harta karun roh 7 atau 8 kesengsaraan. Adapun apakah itu bisa menjadi harta karun roh yang murni 9 kesengsaraan, itu tergantung pada keberuntungan. Akhirnya selesai. Advertisement. Putri Scarlet Rainbow merasa lega dan menjadi orang pertama yang menyerang Yang Ruoksu. 4 tetua mendarat satu demi satu. Grand Elder mengulurkan jarinya dan mengetuk tubuh Yang Ruoksu beberapa kali untuk menstabilkan lukanya. Tetua 9 mengeluarkan beberapa pil abadi dan memberikannya kepada Yang Ruoksu. Yang Ruoksu bersemangat. Dengan bantuan Putri Scarlet Rainbow, dia mencoba yang terbaik untuk berdiri dan membungkuk. Terima kasih, para tetua. Keempat tetua sedikit mengangguk dan menatap Yang Ruoksu dengan puas. Pilih salah satu dari kami sebagai tuanmu. Grand Elder tersenyum lembut dan berkata, di antara kami berempat, Elder Five adalah yang terkuat dalam hal kekuatan tempur. Di antara kami bersembilan, dia juga yang terkuat. Tetua 9 berkata, jika tidak, dia tidak akan bisa mengendalikan pasukan abadi akademi. Tetua 5 memandang Yang Ruoksu dan berkata, bakatmu memang tidak buruk. Hanya saja kebajikan tidak memimpin pasukan. Kamu tidak cocok untuk menjadi muridku. Dari sudut pandang Penatua 5, Yang Ruoksu jujur dan sopan, dan mudah baginya untuk memperjuangkan ketidakadilan. Namun, itu juga berarti bahwa dia memiliki sisi baik hati di dalam hatinya. Jadilah muridku. Tetua Agung berkata, saya mengultivasi sutra kebajikan sebelumnya. Meskipun pada akhirnya saya menyerah, saya masih mendapatkan beberapa wawasan. Advertisement. Salam, Tuan. Yang Ruoksu tidak menolak dan berlutut. Selamat. Sekarang ada satu lagi kultivator di tanah warisan akademi. 3 tetua lainnya menangkupkan tinju mereka dengan gembira. Tatapan Grand Elder mendarat pada banyak murid sekte dalam di bawah dan dia tiba-tiba berkata, tampaknya ada konflik di sini sekarang. Princess Scarlet Rainbow tampak marah dan mau tidak mau berkata, itu Changqi dan yang lainnya. Mereka membawa beberapa pelayan abadi dan menerobos masuk ke gua tempat tinggal Ruoksu untuk merebut pedang kebenaran. Syukurlah, kakak senior Su menghentikan mereka. Oh, wajah Grand Elder menjadi gelap. Yang Ruoksu telah bergabung dengan warisan untuk menjadi murid warisan. Sebagai tetua agung dan tuan Yang Ruoksu, dia secara alami harus membela Yang Ruoksu dan menangani berbagai hal untuknya. Penatua 2, Anda bertanggung jawab atas disiplin. Bagaimana kita harus menangani masalah ini? Grand Elder bertanya dengan tenang. Changqi dan yang lainnya gemetar dan menjadi pucat. Penatua 2 tersenyum sinis dan berkata perlahan, Changqi, kamu melanggar peraturan sekte. Meskipun saya dapat menyelamatkan hidup Anda, saya akan melumpuhkan kultivasi Anda dan Anda akan dikeluarkan dari akademi. 5 murid sekte dalam lainnya akan diturunkan menjadi pelayan abadi dan tidak diizinkan memasuki sekte dalam lagi. Pelayan abadi yang tersisa semuanya dikeluarkan dari akademi. Melumpuhkan kultivasinya adalah hukuman yang berat, itu setara dengan kultivasi Changqi selama bertahun-tahun yang dihancurkan dalam semalam. Aku hanya melakukan kesalahan saat ini, tolong tunjukkan belas kasihan, Tetua 2. Tetua, tolong beri saya kesempatan lagi. Changqi berlutut di tanah dan bersujud, memohon belas kasihan tanpa henti. Penatua 2 tidak berekspresi. Kakak senior Fang yang memintaku untuk. Changqi tiba-tiba berbalik dan menatap Fang Qingyun di tengah kerumunan, siap bersaksi melawannya. Changqi, beraninya kamu. Saat ini, kamu masih berbicara omong kosong dan membuat masalah di mana-mana. Fang Qingyun berteriak dan menyela Changqi. Penatua 2 sedikit mengernyit. Dia secara alami tahu apa yang ingin dikatakan Changqi. Namun, Fang Qingyun adalah murid sekte dalam nomor 1 dan kemungkinan besar akan maju ke alam yang sempurna berikutnya, tidak perlu melibatkan dia. Masalah ini harus diakhiri dengan Changqi. Tidak pantas melibatkan terlalu banyak orang. Memikirkan hal itu, Penatua 2 melambaikan jubahnya dan cahaya surgawi memasuki tubuh Changqi, melumpuhkan kultivasinya. Changqi duduk lumpuh di tanah, seolah-olah dia telah menua 100.000 tahun dalam sekejap. Dia memandang Fang Qingyun di tengah kerumunan dan tidak berani mengeluarkan suara. Dia tidak lagi berkultivasi. Jika dia mengatakan sepatah kata pun, dia mungkin tidak dapat meninggalkan Akademi Langit dan Bumi hidup-hidup. Saat lukamu stabil, pergilah ke tanah warisan dan pilih tempat tinggal gua. Grand Elder menginstruksikan lagi sebelum pergi bersama ketiga tetua. Banyak murid sekte dalam memandang Yang Ruoksu,
Fang Qingyun, Su Zimo dan yang lainnya dengan ekspresi emosional dan meratap di dalam hati mereka. Yang Ruoxu dan Fang Qingyun telah bertarung secara terbuka dan diam-diam selama bertahun-tahun. Karena pedang abadi Yue Hua mendukung Fang Qingyun, tidak ada yang terlalu memikirkan Yang Ruoxu. Selama bertahun-tahun, banyak pembudidaya tidak mau terlalu dekat dengan Yang Ruoxu. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Yang Ruoxu akan melangkah ke alam yang sempurna dan menjadi murid tetua agung sementara Chang Qi akan lumpuh. Dalam kompetisi ini, Fang Qingyun bisa dikatakan menderita kekalahan telak. Tentu saja, beberapa murid sekte dalam tahu bahwa situasinya benar-benar berubah hanya karena nama murid Master Sekte, Su Zimo. Meskipun Yang Ruoxu telah meninggalkan sekte dalam dan memasuki tanah warisan, semua orang tahu bahwa sekte dalam akademi akan segera berubah. Di satu sisi adalah Fang Qingyun, yang telah berada di sana selama bertahun-tahun. Di sisi lain adalah Su Zimo, yang mendapatkan ketenaran. Keduanya didukung oleh murid warisan. Konflik di dalam akademi mungkin akan menjadi lebih intens di masa depan. Selamat, kakak senior Yang. Kakak Yang, aku Qi Han. Kami menyelesaikan misi bersama sebelumnya. Kakak Yang, kamu luar biasa. Tolong bimbing saya di masa depan. Banyak murid sekte dalam mengepung Yang Ruoxu dan memberi selamat padanya. Yang Ruoxu melihat wajah tersenyum dari rekan-rekan muridnya dan jejak ejekan melintas di kedalaman matanya. Dia merasa sedikit mual. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang mau terlalu dekat dengannya. Beberapa hari yang lalu, gua tempat tinggalnya masih sepi. Sekarang dia telah melangkah ke alam immortal sempurna, dia bisa dikatakan telah mengalami kenaikan meteorik. Segera, banyak rekan murid datang untuk memberi selamat kepadanya sambil mengingatkannya tentang hubungan mereka. Yang Ruoxu memegang tangan Putri Scarlet Rainbow dan menatap Su Zimo, Liu Ping, dan anak daunnya. Beberapa dari mereka saling memandang dan tersenyum. Persahabatan mereka tak terlukiskan. Bab 2362 Istana Guntur Zephyr. 2362 Istana Guntur Zephyr. Sebagai pengamat, Su Zimo secara alami dapat mengetahui bahwa hubungan antara Yang Ruoxu dan Putri Scarlet Rainbow meningkat pesat dan telah melampaui sesama murid. Ini tidak sulit untuk dibayangkan. Ketika Yang Ruoxu terluka parah, dia dirawat oleh seorang wanita seperti Putri Scarlet Rainbow. Dia tetap di sisinya setiap saat dan dia merasakan rasa terima kasih dan kasih sayang terhadapnya. Pertama-tama, Yang Ruoxu adalah orang yang terbuka dan jujur. Dia sangat benar. Semakin Princess Scarlet Rainbow mengerti, semakin dia mengaguminya. Saat mereka berdua menghabiskan waktu bersama, dapat dimengerti jika mereka mengembangkan perasaan satu sama lain. Tanda seru. Jika mereka berdua dapat membuahkan hasil dan menjadi sahabat Dao, Su Zimo akan mendoakan mereka dengan baik dan berbahagia untuk mereka. Setelah masalah ini selesai, Akademi Surga dan Bumi akan mendapatkan kembali masa damai. Su Zimo kembali ke guanya dan bersiap memasuki pengasingan lagi. Sebelum memasuki pengasingan, dia membuka halaman terbuka di kedalaman gua dan menanam batang pohon asoka yang dia temukan di Avicii. Tubuh sejati teratai hijau dapat menyerap ki esensi langit dan bumi yang padat dalam jumlah besar dan mengumpulkannya di gua ini. Sambil memelihara tubuh dan garis keturunannya, itu juga akan memelihara pohon Ashoka. Masih belum diketahui apakah pohon Ashoka dapat dihidupkan kembali. Tapi tidak peduli apa, dia harus mencobanya. Setelah semuanya siap, Su Zimo menutup guanya dan memasuki pengasingan untuk berkultivasi. Advertisement. Avicii. Setelah memastikan bahwa tubuh sejati teratai hijau telah menetap, tubuh utama marsial Dao bersiap untuk pergi dan kembali ke Vien Domain. Kali ini, dia membawa Ming Zhen bersamanya. Begitu mereka dipersatukan kembali dengan Yan Beichen, ketiga teman lama dari daratan Tianhuang ini secara alami akan minum bersama. Tubuh utama marsial Dao memanggil Hell Suppression Tripod dan merobek kekosongan, meninggalkan Avicii. Saat dia tiba di atas biara Asura, Ming Zhen merasakan surga dan bumi esensi Qi lagi dan segera menerobos penghalang alam esensi surgawi untuk menjadi surga abadi. Dia adalah Dewa Bumi tingkat 9 sejak awal dan telah menerima warisan Kaisar Ananda. Dia telah mengumpulkan banyak dan hanya tidak menerobos karena dia berada di Avicii. Tubuh utama marsial Dao menjaga di samping dan mengangkat kepalanya sedikit untuk melihat ke langit. Avicii membentuk dunianya sendiri dan bahkan dapat mengisolasi keturunan kesengsaraan surgawi.
Pada saat itu, tidak ada kesengsaraan surgawi yang turun setelah tubuh utama marsial Dao muncul. Keberadaan tubuh utama marsial Dao adalah variabel untuk memulai. Kembali ke daratan Tianhuang, tubuh utama marsial Dao telah menolak kekuatan pemanggilan dari dunia atas untuk Ji Yaoxue dan yang lainnya. Dia memalsukan kematiannya menggunakan hukuman surgawi dan tinggal di daratan Tianhuang selama ribuan tahun. Pada saat ini, selama tubuh utama marsial Dao menarik auranya dan tidak melepaskan kekuatan kesadaran roh dari alam bela diri sejati atau kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia, dia masih bisa menipu dunia dan melarikan diri dari kesengsaraan surgawi. Advertisement. Tubuh utama marsial Dao berhati-hati saat dia perlahan melepaskan gumpalan kesadaran roh alam bela diri sejati. Memang, seketika, langit berubah drastis dan angin kencang bertiup. Awan gelap menyelimuti langit di atas biara Asura dan dunia meredup dengan cepat dengan kekuatan yang menakutkan. Tubuh utama marsial Dao buru-buru menarik aura dan kesadaran rohnya. Awan kesusahan tidak segera menghilang, seolah-olah ada sepasang mata yang tersembunyi di dalamnya, menatap makhluk hidup di daerah ini. Tubuh utama marsial Dao seperti biksu tua dalam meditasi, jiwa bela dirinya diam dalam kesadarannya. Setelah sekian lama, ketika sepasang mata itu sepertinya tidak memperhatikan sesuatu yang tidak biasa, awan kesusahan di langit berangsur-angsur menghilang. Untuk tubuh utama marsial Dao, dia tidak terburu-buru untuk menjalani transendensi kesengsaraan. Selanjutnya, Ming Zhen menerobos di sampingnya. Jika dia menjalani transendensi kesengsaraan sekarang, Ming Zhen akan menjadi orang pertama yang dipukul sampai mati oleh kesengsaraan surgawi. Tak lama kemudian, Ming Zhen berhasil melangkah ke alam surga esens dan menstabilkan alam kultivasinya. Dia membuka matanya dan menghela nafas lega. Tubuh utama marsial Dao membawa Ming Zhen ke formasi teleportasi terdekat dan bersiap untuk kembali ke Sekte Tianhuang. Vian Domain, Sekte Tianhuang. Ada ribuan pembudidaya berkumpul di alun-alun di luar aula utama Sekte Tianhuang. Kebanyakan dari mereka adalah Dewa Hitam dan Dewa Bumi. Mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan dan dipenuhi luka dengan ekspresi ketakutan. Selain itu, mereka bukan pembudidaya Sekte Tianhuang. Serigala langit berwujud manusia dan duduk di aula utama Sekte Tianhuang dengan mengesankan. Di kedua sisi duduk 8 ahli surga abadi. Selain Yan Beichen, ada pria dan wanita di antara 7 lainnya. Mereka semua adalah dewa surga kelas 8 dan 9, mereka adalah 7 jenderal iblis emosi yang telah direkrut oleh serigala surgawi selama bertahun-tahun. Ketika Yan Beichen terbangun setelah kembali dari Avicii, lukanya sudah sembuh. Dengan warisan Kaisar Bosun, Sutra Karmic Vian Obsession Buddha yang lengkap, dan warisan Jiddu Sabre, kecepatan kultivasinya sangat mengerikan. Dia sudah menjadi dewa surga kelas 2. Dia hanya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Heavenly Wolf. Di bawah aula berdiri 2 dewa surga kelas 3, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu tinggi dan tampan, tetapi tampaknya ada kesedihan yang tak terdamaikan di antara alisnya. Pakaian wanita itu seputih salju dan dia sangat cantik. Matanya seperti air saat dia melihat pria itu dengan sedikit kelembutan dan cinta. Keduanya berdiri bersama seperti pasangan abadi. Namun, keduanya tampaknya telah melakukan perjalanan jauh. Mereka tampak lelah dan lelah bepergian, dan mereka tampaknya terluka. Ribuan pembudidaya di luar aula juga dibawa oleh mereka berdua. Salam, Master Sekte Serigala Surgawi. Pria melankolis itu membungkuk. Heavenly Wolf sedikit mengangguk. Ceritakan tentang latar belakangmu. Mengapa Anda membawa ribuan sisa pasukan ke wilayah Sekte Tianhuang saya? Apakah Anda berniat untuk tunduk kepada saya? Pria itu berkata, saya Gu Tongyu, dari Zephyr Thunder Palace, sebuah sekte tingkat bumi di jantung Vian Domain. Ribuan kultivator yang kami bawa juga berasal dari Zephyr Thunder Palace. Setelah mendengar kata-kata Zephyr Thunder Palace, 7 jenderal iblis emosi dan yang lainnya tidak bereaksi. Namun, ekspresi Yan Beichen berubah saat dia sedikit mengernyit dan menatap Gu Tongyu dengan hati-hati. Serigala langit terkekeh. Satu-satunya pohon iblis dari domain Vian, pohon kematian, terletak di jantung domain Vian. Di sana, Heaven and Earth Essence kikaya dan harta langka yang tak terhitung jumlahnya terkubur di bawah tanah. Tambang roh esensi dan reruntuhan kuno dapat ditemukan di mana-mana. Tempat itu dipenuhi dengan pembunuhan setiap hari. Setiap hari, mungkin ada sekte dan faksi yang hilang sama sekali.
Sekte tingkat bumi bukanlah apa-apa. Heavenly Wolf pernah menjadi Raja Iblis 7 emosi. Dia mengikuti Kaisar Bosun untuk menyatukan seluruh Vien Domain sehingga dia secara alami tahu setiap wilayah di Vien Domain seperti punggung tangannya. Meskipun Sekte Tianhuang adalah sekte kelas hitam, itu terletak di sudut domain Vien di mana sumber daya langka. Oleh karena itu, ia tidak pernah menghadapi banyak ancaman. Gu Tongyu berkata, Master Sekte Heavenly Wolf, kamu benar. Beberapa waktu lalu, Zephyr Thunder Palace menjadi sasaran berbagai faksi. Para ahli muncul dan bergabung dengan 18 sekte tingkat bumi lainnya untuk membentuk 18 tentara iblis untuk menyerang istana petir Zephyr. Serigala surgawi mengangkat alisnya. Sepertinya Zephyr Thunder Palace cukup mampu untuk membuat 18 sekte dan faksi di level yang sama waspada untuk bergabung. Namun, untuk dapat memanggil ahli dari 18 sekte tingkat bumi, mereka harus lebih kuat dan memiliki latar belakang yang mengesankan. Gu Tongyu mengangguk. Orang yang memimpin adalah iblis sempurna tertinggi di era saat ini, Yan Sui. Iblis sempurna tertinggi. Setelah mendengar kata-kata ini, 7 jenderal iblis emosi gemetar dan ketakutan melintas di mata mereka. Hanya orang nomor 1 di peringkat iblis sempurna yang memenuhi syarat untuk menjadi iblis sempurna tertinggi. Di antara iblis yang disempurnakan, tidak ada seorang pun di atasnya. Dia tak terkalahkan di antara iblis sempurna. Seorang jenderal iblis mencibir, karena iblis sempurna tertinggi ada di sana, apakah perlu bersekutu dengan sekte dan faksi lain? Dia sendiri sudah cukup untuk menghancurkan Zephyr Thunder Palace. Dia tidak cukup. Gu Tongyu menggelengkan kepalanya sedikit. Dia bertarung melawan tuan istana kita tetapi tidak ada pemenang yang jelas.